Oke, halo Randy. Halo. Ini udah lama gitu belum ada podcast lagi. Sekarang tuh baru ada lagi nih, ketemu sama masih edisi murid Bakti Bangsa. Ada siapa namanya tadi? Nama saya Reni Saban Nugroho. Saya kelas 12. Di sini saya kelas 12 kan. Sekarang berarti aktivitasnya tinggal uji kom aja ya? Iya, tinggal mempersiapkan buat uji kom sama kelulusan. Untuk persiapan uji komnya tinggal berapa lama lagi kira-kira? Tinggal sebulan lagi sih. Sebulan lagi. Berarti bulan puasa ini banyak waktunya untuk berlatih ya? Ya, benar-benar soalnya benar-benar harus difokusin buat uji kom. Oke, selain uji kom ada apa lagi sih? Buat selain uji kom paling finishing buat tugas akhir di bagian laporan. Ini bagian akhir tugas apa laporan? Ya, laporan. Tapi di sela-sela waktu nih ya, kan lagi kelas 12 tuh bahkan waktu untuk bermain gitu ya, terus istirahat kayaknya menjadi lebih sedikit gitu, karena lebih di banyaknya untuk uji kom dan lain-lain. Ya benar Bu, soalnya kerasa benar kerasa banget, apalagi di bulan Ramadan ini waktu istirahat tuh terasa tipis banget gitu. Soalnya benar-benar dari pagi, siang sampai sore itu kegiatan sekolah full banget. Apalagi kan kita lulus benar-benar harus dikerjain semua tugas-tugas tuh yang sampai depan. Tapi kalau Randy sendiri main medsos gak? Main sih Bu, Main? Masih ada waktu gitu untuk main masih medsos? ada waktu sih dikit-dikit. Kira-kira medsos apa aja yang Randy gunakan? Buat saat ini paling cuma main Instagram sama Facebook aja sih. Kayak Twitter gitu enggak? Kalau Twitter enggak sih, kebetulan enggak pakai, jadi lebih fokus di Instagram sama Facebook. Soalnya kan Randy juga buka jasa desain dan banyak customer-nya dari situ. Sama sih, aku juga main Instagram, lebih banyak di Instagram gitu ya bermainnya dibanding Facebook atau yang lain. Bahkan Facebook kayaknya udah jarang banget, tapi di kalangan Randy gitu ya sekarang anak-anak sekolah memang Facebook masih Buat Facebook masih ramai sih Bu. masih ramai. Apalagi di kalangan remaja Sumedang ini masih ramai Facebook. Eh, dari Oh, belum pernah juga sih. Tapi itu jual beli, kamu jualan juga di Facebook? pernah sih beberapa gitu. Jualan jadi bantuin temen juga sih sebenarnya. Kalau Randy sendiri nih, udah mulai pakai medsos tuh dari kapan sih? Kalau pakai medsos tuh apalagi buat FB udah lama sih, sejak SD udah tahu FB. Dari SD? Ya. Oh iya sih, ibu juga Facebook mah dari SMP. Terus sampai sekarang kan masih banyak tuh ya, kalau kita tuh akun Facebooknya ganti-ganti. Kalau kamu? Akun Facebooknya itu ganti-ganti bukan karena keinginan sendiri sih, lebih ke ceroboh karena lupa di doang sih sebenarnya. Udah hampir 4 kali ganti. Wah, 4 kali ganti. Dan yang Randy pakai sekarang tuh akun yang keempat. Kalau Instagram sendiri? Kalau Instagram alhamdulillah emang sih satu akun. Pernah nggak sih Randy gitu ya memanfaatkan media sosial ini untuk, tadi kan untuk berjualan ya, itu udah jelas ya, untuk berjualan, apalagi untuk hiburan tuh jelas, tapi kalau untuk pembelajaran sendiri gitu, belajar apakah? Kalau pembelajaran sih karena sekarang itu konten yang bermuatan edukasi di sosial media itu banyak, cuman ya banyak aja yang jarang explore ke situ. Jadi sebenarnya sosial media itu bisa juga jadi bahan edukasi, cuman balik lagi ke kitanya. Kadang kan menggunakan sosial media hanya
hiburan semata. Iya. Tapi kalau kayak kita ini kan, kalau ibu beberapa kali pernah gitu ya memberikan tugas gitu untuk anak-anak supaya mengunggah hasil belajarnya itu di apa namanya, di media sosial, di Instagram salah satunya gitu ya. Itu respon kamu sebagai siswa gimana sih dengan pembelajaran model seperti itu? Ya bagus sih Bu, jadi lebih ke ngingetin kita lagi kalau fungsi sosial media itu bukan hanya buat berinteraksi dengan orang luar atau buat hiburan semata, tapi bisa juga dijadiin buat bahan share edukasi atau pengetahuan yang kita punya ke orang lain gitu. Kalau kamu sendiri nih, ada nggak sih akun yang menurut kamu akun tersebut itu bisa mempengaruhi hal positif gitu untuk diri Randy? Kalau akun Randy nggak terlalu tahu banyak, maksudnya kalau Randy buka sosial media hanya sebatas itu aja gitu, nggak terlalu mengikuti misalkan follow terus caranya ngeliat akun sosial media itu, jadi nggak terlalu banyak apa. Cuman yang Randy tahu pasti ada aja sih Masih ada. yang berpengaruh. Berarti kamu ada gitu ya? Iya ada. Tapi sekarang tuh ya agak bingung gitu ibu, bukan bingung sih, sedikit banyak gitu ya, apalagi kalau kita lihat muncul gitu di FYP ataupun di beberapa platform kalau netizen kita itu mulutnya pedas gitu. Benar banget sih Bu, kalau disebut netizen Indonesia pedas itu benar banget sih. Soalnya Randy sering nemu, bahkan mungkin nggak dirasain sama Randy dan juga pernah berkomentar pedas sih. Tapi menurut kamu gimana sih tuh yang komentar-komentar? Lebih ke pribadinya kayaknya ada kebiasaan sih dari live juga, apalagi orangnya yang emosional dan pernah bisa mengontrol emosi, ya langsung aja dari sosial media kayak gitu asal komen aja gitu. Juga kita sering menggunakan buat ngechat, entah ngechat ke temen atau mungkin ngechat ke guru atau yang lebih tua, nggak sengaja menggunakan kata-kata kasar ataupun menggunakan stiker-stiker yang dirasa pantas. Tapi ada nggak sih itu kan tadi ya, kalau itu kan bentuknya komen gitu ya, respon kita terhadap suatu konten. Tapi ada nggak sih konten-konten yang cenderung juga dikatakan menyebalkan gitu? Banyak sebenarnya di Indonesia itu kadang ini suka di sosial media hal-hal yang seharusnya nggak terlalu penting dijadikan konten. Contoh misal di tempat ibadah, karena tadi nemu harusnya itu bukan tempat buat konten loh, tapi mereka malah dijadikan konten ajan itu buat ya nyari FYP. Misal ada juga konten, karena mungkin ibu juga nemu dia temen tiba-tiba sholat dapat masalah apa sih. Oh iya, iya itu itu muncul deh. Mungkin entah konteksnya dia buat sedikit buat edukasi atau apa, tapi menurut saya ini agak kurang sih kalau dibikin kayak gitu sholat jadi kurang sih. Apalagi kan tiba-tiba ngeliatin layar HP-nya chatnya kurang sih. Emang ada nggak sih dari ibu tuh kan kurang tahu juga gitu, mungkin di kalangan Randy gitu ya, seusia Randy, apakah memang yang dikejarnya hanya FYP itu saja atau ada maksud lain gitu? Buat maksud ya mungkin pendapat Randy yang pertama sudah pasti FYP yang mereka cari, yang kedua cari perhatian. Bisa jadi orang yang membuat konten yang kita anggap gak guna itu mereka ingin cari perhatian orang, karena mereka di real life kurang mendapatkan perhatian, makanya mereka sosial media membuat konten-konten yang dirasa kurang bermanfaat dengan harapan mereka dapat reaksi atau perhatian lebih di situ. Jadi Randy udah lama gitu ya pakai media sosial ini? Udah lama banget sih di sosial media. Kalau Instagram sendiri udah dimulai dari kapan? Instagram, kalau Instagram
lebih sering di Instagram ya, karena tadi gitu udah mau videonya pendek ya, jadi cuma sekali lihat terus scroll lagi banyak yang lainnya. Iya sih, kadang juga menemukan konten-konten yang apa sih ini gitu, takutnya kan nggak pas gitu dengan, karena media sosial itu kan umum ya, misalnya itu konten itu memang cocok gitu untuk kalangan ibu, apakah konten tersebut cocok untuk anak kecil yang masih SD, masih TK gitu kan, sedangkan mereka udah pakai juga kan media sosial itu. Ya, itu kadang yang nggak diperhatiin sama konten kreator namanya, kadang mereka membuat konten itu berdasarkan apa yang ramai sekarang, tapi mereka kadang nggak mikir konten itu cocok nggak sih buat ditonton anak-anak gitu. Kan yang market tuh bukan bapak-bapak atau yang umurnya remaja atau usianya udah cukup, anak-anak sekarang kan apalagi SD udah udah kenal banget sama sosial media. Iya. Jadi itu mungkin perlu diperhatiin buat mengurangi konten yang ada itu kurangi. Kadang juga kalau ibu nih ya, ibu sendiri kadang berpikir dulu gitu, apakah memposting hal seperti ini itu bakal berdampak nggak sih gitu ke orang lain yang melihat postingan ibu kayak gitu, ini cocok tidak sih gitu. Kalau kamu gitu juga? Kalau dari sih ya sih sebenarnya lebih ke lihat dari postingannya kira-kira aman nggak sih, karena kan ini post kayak kata-kata gitu bakal nyindir aman nggak sih. Iya. Kalau misalkan nggak terlalu nyindir ya post aja, kalau nyindir mending jangan dulu deh, jangan trending post dulu. Tapi kan ada ya satu sisi yang berpikir, ah ya udah sih ini mah cuma buat asik-asikan aja, kalau misalnya orang yang tersinggung, oh berarti dia mah yang nontonnya aja yang kurang gitu. Benar sih, karena kita ngasih tahu orang yang bikin konten nggak terlalu benar itu pasti ngomongnya kayak gitu, ini kan konten saya gitu. Kalau suka ya tonton, kalau enggak ya nggak usah gitu. Tapi mereka juga harus lebih bijak, karena yang nontonnya bukan kita aja, bukan hanya fans yang mereka yang suka sama konten-konten dia, ada orang-orang lain juga gitu. Kadang ini yang banyak Ini ya sulit gitu. Nah kalau ada nggak sih yang bisa gitu yang dilakukan oleh Randy gitu dan kalangan Randy untuk ya minimal mengurangi gitu ya apa namanya, hal-hal yang cenderung tidak sesuai. buat cara menguranginya. Yang pertama, penggunaannya dulu kurangi, karena kita nggak penggunaan sosial media satu hari 24 jam, kita nggak selalu harus buka sosial media. Kita bisa kurangin buka sosial media ketika kita memang benar-benar bosan, itu bisa ngurangin konten-konten yang kita buat. Yang kedua, membiasakan buat memfilter apa yang mau kita post, apa yang mau kita komentari, dan apa yang kita lihat. Terus berikutnya lebih ke kebiasaannya lagi, diri layarnya juga kita harus membiasakan berkomentar dengan baik, karena nggak semua komentar itu bisa diterima, makanya harus benar-benar komentar itu. Jadi makanya nanti di sosial media ini juga dia nggak akan kebiasaan dengan komentar pedas. Tadi ya misalnya perihal waktu ya, ini ibu akan mengomentari dulu nih perihal waktu. Menurut itu tuh sekarang agak bias gitu ya, karena memang istilahnya HP itu udah ada di genggaman kita, lebih dekat jaraknya dibanding kita misalnya dengan alat tulis gitu ya, dengan buku. Nah ini gimana gitu? Bener sih, semua kegiatan sekarang apa ya nggak bisa lepas dari HP. Iya, apalagi dekat banget gitu, ini tinggal dipegang gitu segenggaman aja, yang semuanya tuh ada di sini. Dan jadi bagaimana gitu cara kita untuk tadi mengurangi waktu untuk media sosial itu. Kegiatan kita kan banyak, nggak harus megang HP aja, mungkin kegiatan yang melibatkan fisik kayak olahraga, berinteraksi dengan orang lain, ngobrol, main keluar gitu, jalan-jalan, bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan sosial media ini. Contohnya kita ngobrol sama teman lebih asik kok, tanpa dirasa waktu ini bisa sampai berjam-jam tanpa harus megang HP juga.
Terus kalau tadi yang kedua mah ya ibu bisa lah, itu yang bukan ibu sih apa namanya, bisa diterima lah gitu kan untuk memfilter gitu komentar ataupun konten gitu ya. Tapi nah yang ketiga nih, yang kebiasaan di real life dan di media sosial. Kan kalau jadi sekarang tuh ketika jadi bukan di real life memang misalnya nih ya, Randy melihat ibu ya baik-baik saja gitu, sebagaimana guru di sekolah. Tapi si sekarang itu ada juga fenomenanya, karena ya udah ibu biasa aja di sekolah, tapi di media sosial itu ingin memperlihatkan diri ibu yang lain, karena ibu tidak bisa memperlihatkannya gitu di dunia yang real life ini. Susah juga sih apalagi kalau kayak gitu, sama bisa dibilang serba salah sih sekarang, apalagi udah kena sosial media. Kita nggak banyak menggunakan sosial media, dibilangnya ketinggalan, nggak update. Ketika kita menggunakannya kadang disebut kurang tiga masalah, nggak salah sih sebenarnya kalau bisa dibilang di eranya sosial media sekarang. Iya, itu jadi tadi ya ada hal karena kita itu ingin merasa untuk diakui gitu, ingin publik tuh tahu gitu aktivitas kita. Misalnya ibu di sekolah ya udah, tapi di tempat lain misalnya di media sosial itu kok ibu misalnya suatu hari Randy melihat tuh Bu Eka mungkin berbeda dengan di medsos dan di sekolah gitu. Ada hal-hal yang cenderung seperti itu. Atau bahkan bisa kebalikannya Bu, di Iya. sosial media dia baik, tapi ketika kita lihat di kehidupan nyata oh beda banget ya. Nah, Bisa jadi yang kayak gitu buat kebutuhan dia sendiri sih, misalkan apalagi buat selebgram kan dia harus menjaga citra banget, apalagi dia bawa dulu perusahaan. Iya. Biasanya kayak gitu. Jadi minimal mah kita sudah tahu gitu ya tentang media sosial itu sendiri, dari waktu terus tadi yang memfilter dan juga kebiasaan tersebut. Apalagi kita bukan selebgram kan. Jadi ya udah secukupnya aja lah, suka nggak suka coba sebaik mungkin lah kontennya. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Randy? Mungkin pesan yang mau Randy sampaikan lebih bijak lah dalam sosial media. Soalnya di situ kan bukan hanya kita yang bermain, tapi banyak orang, bahkan yang berhubungan itu bukan cuma orang dekat aja, tapi hampir seluruh